Halo, assalamualaikum, selamat sore sahabat Dawson Brio Ngaprak Jalur. Di kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi dengan salah satu founder atau yang lebih familiar itu owner ya. Owner dari salah satu pemilik perkebunan ataupun pertanian di salah satu desa, yaitu di Bojongsari, Kecamatan Padaherang, yaitu Pak Antung Crescendo. Selamat sore Pak Antung. Selamat sore. Ini adalah sosok Pak Antung Crescendo. Tapi sahabat Brio, sebelum kita mengupas tuntas tentang area perkebunan durian yang ditanam di perkebunan Pak Antung, saya tertelisik ya. Kalau bahasa modernnya itu mungkin menggelitik apa yang menjadi latar belakang dari nama Antung Crescendo. Tidak semata-mata nama ini tersirat ataupun tertulis Antung Crescendo. Kita akan coba tanya ke pemiliknya dari Antung Crescendo. Crescendo itu dilatar belakangi dari apa gitu. Kita perlu tahu dulu sebelum kita membedah durian yang ditanam di area perkebunannya Pantung. Pantung, kalau boleh tahu nih, mungkin sahabat Dawson Brio Ngaprak Jalur yang telah mengikuti channel ini, di jilid pertama kan kita telah mengupas tuntas perkebunannya jahe. Nama Antung Crescendo itu kan sudah mengangkat nih, apalagi di daerah Ciganjeng, Pangandaran dan sekitarnya, Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya. Antung Crescendo, kalau boleh tahu, Antung Crescendo itu dari mana asal Crescendo itu? Kan namanya itu kan biasanya kalau nama-nama orang Sunda itu mungkin Entung apa gitu kan, Dason, Hanto atau misalkan siapa gitu. Kalau ini kan Antung Crescendo, boleh dijelaskan Crescendo itu apa sih? Bisa ada nama Crescendo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sore. Dawson ya, Ya. Brio Ngaprak. Ya, Jadi betul. ngaprak itu kan artinya bisa kemana-mana. Oh, bisa kemana-mana, iya betul. Crescendo ya. Ya, Crescendo. Gini, dulu itu kan ketika saya SD ya. itu kan di daerah namanya Desa Ciganjeng. Ciganjeng ya. Nah, saya dulu ikut sama Bibi ya. Jadi, Bibi itu kan adiknya mama. Ya, betul. Nah, saya disekolahkan di Tasik. Di Tasikmalaya. Ya. Teman-teman yang lain itu kan dulu kalau pulang sekolah itu kursus matematika, kursus bahasa Inggris. Itu kan ritmenya pendek. Betul. Karena bibi saya dulu kerja di salah satu bank, termasuk saya mungkin kategori anak yang agak nyeleneh, aktif ya gitu lah ya. agak nyeleneh gitu. Maka saya beda, jadi dikursuskannya itu kursus gitar. Kan kalau kursus gitar itu kan durasinya panjang. Iya, betul. Nah, pada saat saya kursus gitar itu kan saya mendengar bahasa-bahasa musik yang aneh, kayak staccato gitu kan, terus sopran, mezzo sopran, yang kayak seperti itu. Nah, terus pada saat itu guru musik saya pada saat itu harus memainkan satu ritmik yang naik turun. Nah, ritmik itu ternyata crescendo. Nah, saya tertarik dengan nama crescendo itu. Crescendo ya? Ya, Crescendo. Nah, akhirnya pada saat itu saya mendirikan sebuah band, tapi nggak ada personilnya. Oh, jadi ada wujud bandnya tapi nggak ada personil. Iya. Kan kalau zaman-zaman 80 90-an lah, kalau 89-90-an itu kan orang di Tasikmalaya itu ada band, pemainnya ganti-ganti. Cabutan lah. Karena pada saat itu saya beli alat-alat, masih alat-alat itu digunakan untuk teman-teman saya main musik. Nah, terus ibu saya mengatakan sudah saja direntalkan. Nah, studio saya itu namanya Crescendo. Jadi dari situlah nama itu melekat. Makanya kesini-sininya kebanyakan orang nyebutnya Crescendo. Crescendo itu kan sebetulnya nama studio yang dilatar belakangi dengan bahasa-bahasa musik itu. Oh, jadi sahabatku semuanya,
Jadi nama Entung Crescendo itu ternyata diambil dari studio. Oh, berarti kalau nama studio berarti sekarang ada. Berarti sahabatku semua, ternyata Crescendo itu nama studio. Jadi pemilik studio itu ya inilah sosoknya. Jadi selain penggiat ekonomi kreatif di bidang pertanian, ternyata Pak Antung Crescendo ini juga punya studio musik. Nanti kita akan coba ke kupas tuntas, kita bedah di sana di studionya. Studionya berarti ada di sini ya? Ada. Nah, oke sahabatku, mungkin karena tema hari ini kita akan bedah kupas tuntas masalah kebun durian, kita beralih juga lah ya. Berarti oke ya. Untuk nama Crescendo itu awal mulanya seperti itu ya. Jadi dari nama studio musik yang sekarang ada di kediaman Pantung di sana. Nanti coba kita akan review juga ke sana ya. Oke sahabatku semuanya, kita akan coba tanya Pantung, kembali lagi ke tema. Ini kan salah satu perkebunan durian yang ada di sini. Kan mungkin di sini ada beberapa pohon ya yang ditanam. Kalau boleh tahu jenis dari pohon durian yang ditanam di area ini ada berapa jenis? Sebelum ke jenis, saya kan dulu itu punya sobat Pak. Waktu saya ngajar di SMA Ciruas Ya. di Serang sana yang sekarang jadi Provinsi Banten. Iya. Nah, sobat saya itu kan pindah ke Majalengka, terus dia ternyata punya agro wisata durian. Oh, gitu. Nah, saya belajar dulu ke sana, terus saya banyak tanya ternyata bagaimana cara pembibitan, terus bagaimana cara perawatan dan lain sebagainya. Nah, karena saya belajarnya tentang 3 jenis pohon durian itu, maka saya menanamnya juga 3 jenis pohon itu. Oh, yang jadi pertama, yang di sini ada 3 jenis. Sekarang ini 5. Oh, 5 jenis. Jadi 5 jenis. Dulu itu April saya menanam itu April 2021. April 2021. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar baru kurang lebih 5 bulan sampai hari ini. Nah, ini jenisnya sekarang 5. Tambah 2 kemarin. Yang pertama montong, terus ada musangking, terus ada bawor, terus ada matahari, terus ada oce. Ini jumlahnya semuanya, ini kan 1 hektar. Ini kurang lebih sekitar 150, tapi ada yang triple tripenting, 2 blok, berarti 155 semuanya. 155 pohon. Ya, cuma yang banyak itu kategorinya yang 3 itu. Yang musangking sama bawor. Nah, sama bawor. Jadi dari ketiga durian yang mendominan di tempat ini, dari ketiga jenis itu yang paling sulit perawatannya yang mana? Atau dari ketiganya itu memang mempunyai treatment atau metode perawatan yang sama atau bagaimana? Yang saya rasakan itu adaptasi ya, adaptasi pohon dari polybag ke tanah, ke media tanam tanah. Itu musangking ya. Ya, dia itu rentan terhadap penggerek daun, ya hama-hama yang insektisida. Iya. Nah, terus aplikasinya juga beda. Nah, kalau bawor itu termasuk cepat beradaptasinya. Yang bandel lah yang ya. Bawor sama yang montong ya. Sama montong. Kalau yang musangking tadi kan yang agak ribet itu ya. Iya, agak ribet. Yang saya alami itu gitu. Dari ketiga jenis itu yang paling ribet itu yang musangking. Ya, oke sahabatku, berarti dari ketiga jenis di sini yang mendominan ternyata salah satu durian yang agak ribet perawatannya itu yaitu durian musangking. Sahabatku, memang lumayan terik juga nih hari ini nih mataharinya, biarpun udah sore tapi nggak apa-apa, tidak menyurutkan saya untuk terus menggali bagaimana proses penanaman dan budidaya durian di area perkebunannya Pantung. Tadi kan udah membedah juga masalah apa sih yang paling mendominan di sini. Tadi kan udah dijelasin ada 3 jenis durian. Kalau untuk perawatannya Pantung, dari mulai tanam sampai dengan ini bisa menghasilkan, bisa mencapai umur berapa bulan atau tahun sampai dengan panen? Ya, kan saya juga punya mentor nih. Jadi kalau kita targetkan
3,5 tahun sampai 4 tahun. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, bisa memastikan bahwa dalam waktu 80 hari trubus 2 kali. Trubus 2 kali. Ya. Nah, makanya saya ini kan telaten. Jadi supaya dia nanti kalau saya merawatnya telaten, berbaktinya juga tidak tanggung-tanggung. Ya, gitu. betul. Nah, itu. Jadi saya targetnya 3,5 tahun itu jadi 45 dahan dulu. 45 dahan ya. Nah, nanti di 6 bulan kemudian baru kita usahakan dibungakan, dibuahkan. Ya. Jadi 4 tahun lah targetnya. Target 4 tahun itu udah mulai belajar berbuah. Belum maksimal itu ya, baru mencoba gitu. Ya. Syukur-syukur hasilnya juga udah maksimal. Jadi begitu sahabatku, ternyata perawatan dan proses berbuahnya juga lumayan memerlukan waktu yang relatif lama, 4 tahun, sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Tapi tidak menyurutkan Pantung Crescendo ini untuk tetap berkreasi atau bersinergi dengan alam supaya bisa menghasilkan satu nilai yang positif buat kehidupan lingkungan di sekitar. Pantung, dari awal kan saya udah menanya kenapa silsilahnya, terus proses penanamannya, yang terakhir nih mungkin Pantung. Dari sekian banyak pohon yang tertanam, nanti kan mungkin komoditi untuk proses penjualan atau pelelangannya, pangsa pasarnya itu sebagaimana sih untuk durian di Ciganjeng atau di Pangandaran ini sendiri? Ini kan kalau setiap orang di Indonesia ini, di Indonesia ya, sebetulnya itu kategorinya di atas 90% seneng durian. 90% yang nggak cuma di Ciganjeng dan Pangandaran ya. Iya. Jadi udah nasional lah ya. Nah, kan saya teori itu kan supaya tidak tersasar lah. Ya. Jadi saya baca literatur, baca hal-hal yang berhubungan dengan peluang usaha tentang durian ini. Nah, saya kan berpikirnya sederhana. Kalau durian ini tidak masuk ke supermarket, kan biasanya jenis-jenis yang 3 itu, montong, musangking, bawor itu kan dijualnya per kilo. Per kilo ya. Nah, tapi kan saya berpikirnya karena ini di daerah, ya dijual seperti durian-durian lokal yang lain gitu kan, dengan harga yang ideal terjangkau oleh masyarakat. Saya kira dengan pola banyak menanam seperti ini kurang lebih sekitar 155 pohon lah ya. Tidak susah. Karena setiap orang itu suka durian. Itu persentase kebutuhannya 13% katanya nasional. Terus ketersediaannya di Indonesia itu baru cuma 1,3%. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Oke sahabatku, mungkin itu penjelasan dari Pantung Crescendo terkait pasar di Indonesia pada umumnya dan di Ciganjeng pada khususnya dan Pangandaran. Mungkin cukup lah ya untuk gali tentang pemasaran durian di Indonesia. Tidak susah karena memang setiap orang memerlukan dan meminati durian. Sahabat Dabson Brio Ngaprak Jalur, karena memang cuacanya kurang oke lah ya, panas sekali nih. Mungkin lain waktu ataupun nanti di jilid ketiga kita akan berbincang kembali dengan Pantung Crescendo. Dan tadi kan juga Crescendo itu dari nama bandnya. Nanti juga kita akan coba review dan kita akan datengin dan kita kunjungi studio yang dimiliki oleh Pantung Crescendo. Mungkin terima kasih Pantung karena mataharinya lumayan terik juga ini. Memang durian itu harus kecepatan tumbuhnya di terik matahari. Begitu. Jadi semakin sepanjang hari itu harus terkena sinar matahari. Nah, begitu. Jadi durian pun kena sinar matahari, kita pun kena sinar matahari, tapi lumayan agak panas. Oke, sahabat Dabson Brio Ngaprak Jalur, terima kasih atas waktu dan tetap stay tune-nya di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga buat Pantung Crescendo. Mungkin nanti kita akan berjumpa kembali di jilid kedua dan ketiga karena masih banyak yang perlu kita review dari Pantung. Sosok Pantung yang luar biasa, menginspirasi buat kaula muda seperti saya dan semua rekan-rekan. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.